Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membongkar siapa sebenarnya para malaikat-malaikat ini. Subhanallah. Seperti pernah saya sampaikan konten yang sebelumnya, yaitu kenapa harus ada malaikat pencatat di kanan kiri kita. Misalnya malaikat rakib ada di sebelah kanan mencatat amal kebaikan kita, dan malaikat atid mencatat keburukan kita yang ada di sebelah kiri kita. Sekali lagi, kenapa harus ada malaikat? Bukankah Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui segala sesuatu? Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Yang jadi pertanyaan kita, perlu kita bangun dari tidur kita. Siapa sebenarnya malaikat ini? Kenapa harus ada malaikat pencatat? Siapa sebenarnya semua malaikat ini? Seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kenapa harus ada yang mengawasi kita? Bukankah Allah bersama kita? Bukankah Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat lehermu? Aku bersama hambaku di mana saja berada. Lalu apa maksud Allah mengutus para malaikat untuk mencatat segala kebaikan dan keburukan kita? Ini yang akan kita bahas, saudara. Perlu saudara ketahui bahwa apa yang dimaksud mencatat, karena sesungguhnya setiap perbuatan baik dan buruk kita Allah sudah tahu. Itulah yang dimaksud catat. Sekali lagi, ketika kita berbuat baik, Allah tahu. Itulah yang dimaksud dicatat. Ketika kita berbuat buruk, Allah juga tahu. Itulah yang dimaksud yang dicatat. Sesungguhnya, harus ketahui saudara, sesungguhnya
para malaikat itu adalah tindakan Allah. Sekali lagi, sesungguhnya para malaikat itu tindakan Allah. Ketika dia mengetahui suatu kebenaran, maka disebutlah malaikat rakib. Ketika dia mengetahui suatu kejahatan yang kita perbuat, maka disebutlah malaikat atid. Sama dengan malaikat-malaikat lain, seperti misalnya malaikat Jibril. Ketika Allah itu memberikan wahyu kepada para nabi, maka disebut malaikat Jibril. Ketika Allah memberikan rezeki pada makhluk-makhluknya, maka disebutlah malaikat Mikail, dan seterusnya. Atau ketika dia mengambil roh seseorang atau mencabut roh seseorang, maka disebutlah dia malaikat Israel. Padahal sesungguhnya semua itu adalah Allah. Tidak ada yang bisa membunuh kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah. Ini yang perlu kita ketahui, saudara. Coba kita pikir, kenapa harus ada malaikat pencatat di kanan kiri kita, sedangkan Allah itu maha mengetahui segalanya, maha melihat. Tidak ada satupun yang bisa terlepas dari penglihatan Allah, pengetahuan Allah. Coba kita pikir lagi satu. Misalnya ada, enggak usahlah kita jauh-jauh memandang, di wilayah Indonesia aja ini ada orang meninggal, sama-sama detiknya, sama-sama jamnya, sama-sama menitnya. Pokoknya bersamaan orang meninggal ini. Lalu didatangilah satu malaikat pencabut nyawa. Di sini juga datangi, dan lain didatangi semua bersamaan. Lalu siapa itu semua? Karena bersamaan. Kalau kita mengatakan malaikat Israel, berarti banyak sekali malaikat Israel. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jangankan 1000 orang dicabut sekaligus, dunia ini diruntuhkan bisa bagi Allah. Sekali lagi saudara, malaikat ada, tapi tidak seperti apa yang kita bayangkan selama ini. Yang dimaksud malaikat itu adalah tindakan Allah. Siapa yang bisa membunuh? Makhluk tidak ada kecuali Allah. Siapa yang bisa memberi wahyu kecuali Allah? Dan kita kembali kepada ilmu tauhid. Tidak ada yang ada,
kecuali Allah. Berarti hanya Allah saja yang ada. Subhanallah. Kita kembali lagi ke malaikat pencatat di kiri kanan kita, supaya kita bangun dari tidur kita, dari mimpi kita. Untuk apa Allah menyuruh malaikat mencatat kebaikan dan keburukan, sedangkan Allah Maha mengetahui dan Maha melihat? Tidak ada satupun yang bisa lepas dari pengetahuan Allah, dari penglihatan Allah. Tidak ada. Jadi intinya, malaikat itu adalah semuanya tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia ditugaskan ke suatu tempat, maka disebutlah dia malaikat seperti yang tercantum namanya masing-masing. Tapi sesungguhnya itu adalah tindakan Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.